So we're caught up in drama. Everybody's talking, everybody's talking. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua kita dalam keadaan sehat ya nak. Kita masuk mata pelajaran teknologi perkantoran masih dibawakan oleh Mem Trilolanika Brukaro. Materi kita sebelumnya yaitu adalah mengaktifkan Microsoft Excel. Jangan lupa ya caranya. Klik program Microsoft Excel sehingga tampaklah lembar kerja. Jadi untuk namanya, begitu kita buka, namanya adalah book 1. Di sebelah kanan terdapat minimize, maximize, dan close untuk membesarkan, mengecilkan, dan menutup layar ya nak. Dan di sebelah kiri terdapat menu pull down yang terdiri atas save, save as, open, dan close. Di sini ada menu file, home, insert, dan formula di menu pull down ya. Oke. Kita akan membuat lembar kerja baru. Kita akan memilih new untuk mengeprint, kita mengeprint, save and send untuk menyimpan, dan seterusnya. Kita kembali ke lembar kerja kita. Di atas adalah menu toolbar seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari, dan yang sedang Mem tunjukkan ini adalah workbook atau lembar kerja. Yang A sampai seterusnya itu adalah kolom. Caranya menggesernya menggunakan pointer yang ada di keyboard kalian. Ada pointer atas, bawah, kiri, dan kanan. Nah, di kolomnya ya. Sampai seterusnya. Sedangkan untuk ke bawah seperti sebelumnya sudah kita terangkan, itu adalah baris. Baris 1, baris 2, baris 3. Cara menggerakkannya adalah dengan pointer ke bawah dan sampai ke atas. Ini sampai yang ke 1 juta sekian. Ini kolom A baris 1, jadi nama selnya A1. Ini alamat selnya ya. Kemudian kalau saya klik di B baris 1, nama selnya berubah menjadi B1. Kalau saya pindahkan ke bawahnya jadi B2. Sedangkan kalau saya geser seperti ini namanya di blok. Berarti saya memblok dari sel B1 sampai D7. Atau alamat ranknya itu B1 sampai D7. Kita juga akan belajar bagaimana mensalin sel atau mensalin sel. Misalnya selnya saya tulis copy. Saya ingin menyalinnya di baris 2 dari kolom A2, saya pindahkan dengan perintah copy ke kolom C2 sampai seterusnya. Saya klik lagi paste. Jadi klik copy lalu paste. Kemudian kalau saya tik di A3 copy, saya mau memindahkannya ke bagian C3 sampai I3, lalu saya ketik Ctrl C atau copy, lalu saya pindahkan dengan perintah Ctrl paste atau saya klik paste. Begitu seterusnya ya. Ctrl C secara bersamaan. Kemudian saya pilih kemana mau saya pindahkan dengan menggeblok. Saya pilih lagi Ctrl V. Oke. Nampak ya? Dia tercopy sendiri. Kalau saya mau menarik ke bawah supaya kopi itu berada di dalam kolom I, saya tinggal mengklik copy lalu saya tarik ke bawah. Hampir sama dengan copy, mempaste juga sama ya, bedanya perintah yang dipilih. Jadi kalau untuk mempaste, di blok dulu A2 sampai A4, pilih cut untuk memindahkan. Kemana mau dipindahkan, dipilih ke sel mana.
kemudian ditekan paste. Jadi yang berubah itu adalah perintah dari copy menjadi cut. Ini untuk memindahkan. Saya ulangi lagi ya, ini di cut dari B7 sampai B9, saya pindahkan ke D7 sampai D9. Sedangkan untuk menghapus, kita tinggal memblok dia yang mau dihapus, pilih, kemudian ditekan tombol del atau delete menggunakan pointer yang tadi sudah kita pelajari ke atas dan ke bawah. Oke, kita sekarang di sel A3, kita akan membuat tabel sederhana. Misalnya di A3 kita buat nomor, di B3 kita buat nama siswa. Ini kan nama siswanya melewati kolom, jadi kita geser agar nama siswa tidak menyentuh kolom C. Caranya bagaimana? Kita taruh kursor kita ke atas antara B dan C, lalu kita tarik dia dengan menekan tombol klik atau pointer ke samping sehingga agak lebar ya, lebih lebar B-nya. Kemudian di kolom C3 kita tulis UH atau ulangan harian, di D3 kita tulis nilai praktek ya atau NP. Lalu rata-rata kita tulis di E3. Jadi sudah nampak ya apa-apa saja isi kolomnya. Kemudian untuk barisnya kita buat nomornya berada di A4 untuk nomor 1. Caranya klik lalu ditekan, ditarik ke bawah. Ini caranya untuk membuat nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya secara berurut tanpa harus diketik. Jadi diklik hingga nampak tanda tambahnya 2 ya. Diklik lalu dilepas. Nah, sudah muncul dia 1 sampai 7. Lalu nama siswanya kita isi Ade, Rio, Yunus, Budi, Hilmi, Yudi, dan Zulri. Untuk ulangan hariannya kita isi nilainya secara acak 80, 70, 60, 50, 80, 80, dan 90. Nilai prakteknya 70, 80, 80, 75, 80, 90, dan 90. Bagaimana cara mengisi rata-rata? Kita tekan dulu sama dengan rata-rata itu kan biasanya ulangan harian ditambah nilai praktek dibagi 2. Jadi caranya ulangan harian kan berada untuk si AD ada di C4. Jadi ulangan harian AD, kita fokus ke AD ya. C4 sama dengan buka kurung C4 nilai ulangan harian AD ditambah D4 nilai prakteknya si AD. Jadi C4 ditambah D4 tutup kurung baru dibagi 2, baru enter, keluarlah 75. Bagaimana caranya supaya ini nilainya otomatis muncul untuk sampai Zuri? Caranya klik dulu 75 lalu di drag atau ditarik ke bawah, lalu kita bungkus atau berikan tabel kotak tabel. Pilih border yang di atas, tanda border, lalu all border sehingga nampaklah garis-garis untuk kotak tabel. Buat nomornya di tengah dengan pilih center, kemudian untuk nilainya juga di tengah, center yang di atas ya, tanda setengah. Nama dari tabelnya adalah daftar nilai akuntansi, di bawahnya kelas 10 akuntansi 4. Ini namanya. Supaya dia rapi di tengah, di blok dari A1 sampai E1 lalu ditekan merger and center. Begitu juga untuk kelas 10 akuntansi 4 dari A2 sampai E2 lalu merger and center sehingga di tengah ya anakku ya. Oke, tabel kita sudah selesai. Gampang bukan? Caranya lalu kita save dulu, klik file, save as karena belum pernah disimpan. Buat nama file kita tabel 1 atau latihan 1 boleh.
latihan tabel 1. Kemudian kita pilih di mana kita mau nyimpan, kita pilih ya di dokumen ya, dokumen di drive C. Lalu tekan save. Otomatis nama file kita tadi atau lembar kerja kita berubah dari book 1 menjadi latihan tabel 1. Lalu ditekan close untuk keluar. Nah, sudah menghilang ya. Jadi kalau kita mau mencari lagi, kita pilih file, open untuk membuka. Kemudian pilih dia di mana tadi, di local disk atau drive C, dokumen, cari ke bawah, namanya tadi adalah laporan tabel 1. Klik open sehingga terbuka. Oke, kita sudah bisa membuka file yang tadi. Sekarang kita keluar dari Excel, kita pilih file, lalu exit. Oke, kita masuk ke tugas. 1. Tuliskan langkah membuka lembar kerja Excel. Yang kedua, tuliskan langkah menyimpan lembar kerja Excel. Dan yang ketiga, tuliskan langkah menutup lembar kerja Excel. Kemudian kalau sudah dijawab, difoto dan kirim ke mem. Oke, pembelajaran kita sampai sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa.